Terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita sidang perdana lah bisa dikatakan ya untuk masalah bukan masalah ijazah ya sebenarnya di Komisi Informasi masalah gonjang ganjing ijazah ini. Dan yang kedua di permohonan yang dilakukan oleh Dr. Bona Tua, beliau ya, sebagai peneliti Scopus lagi ya, peneliti senior. Hari ini adalah termasuk sidang kedua. Sidang pertama adalah pada waktu itu masalah legal standing dan sebagainya. Yang mana jika legal standing itu tidak masuk, maka tidak lanjut mediasi. Faktanya bahwa legal standingnya diterima karena beliau sebagai peneliti, bahkan peneliti lebih spesifik lagi masalah ijazah pejabat negara, dan juga legal standing yang kedua sebagai hak konstitusionalnya beliau sendiri sebagai warga negara. Hari ini dari kita tim hukum dan dari prinsipal Pak Bona, kemudian kami sebagai tim hukum, saya Arianto dan kawan-kawan yang lain ini berhadapan dengan tim hukum, bukan tim hukum, PPID dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kadang-kadang kalau kita sebut ANRI orang hafal gitu, ya kan, ANRI. Jadi Arsip Nasional, yang mana semua dokumen-dokumen itu pejabat negara, khususnya yang bernuansa sejarah, ya presiden ini kan sejarah, dan itu disimpan oleh ANRI, kewenangan ANRI untuk menyimpan dan meminta. Dengan ini sudah 2 periode, sejak 2014 Pak Jokowi jadi presiden sampai terakhir itu tidak ada ijazah yang diserahkan ke ANRI. Jadi ANRI sendiri menyatakan bahwa ijazah yang dimintakan oleh Pak Bona itu tidak dikuasai oleh ANRI, berarti masih di KPU. Tadi juga ditekankan bahwa masih di KPU. Sebenarnya beliau ini sebagai peneliti tidak ada hubungan politik ya. Kalau kami kebetulan saja lawyernya di sana ada, di sini juga sebagai lawyer profesional. Jadi kami juga tidak memihak. Ini murni adalah peneliti independen. Jadi benar-benar beliau ini tidak bernuansa politik dan benar untuk kepentingan penelitian. Jadi jangan disalahpahami ya. Nah, dalam penelitiannya ini maka butuh keakuratan data, karena beliau menulis jurnal, bahkan jurnalnya itu internasional, bukan cuma lokal atau nasional tapi internasional, bahkan dipublish di satu lembaga apa itu namanya itu SSRN. Singkatannya Pak Bona. Maaf, saya bacakan di sini. Social Research Network. Oke, ya. Di SSRN, Social Science Research Network. Jadi beliau ini adalah peneliti internasional, ya kan, di berbahasa Inggris ya, bukan disebut good language, 2 bahasa. Iya. Tadi pada akhirnya mediasi ini kesimpulannya tidak sepakat. Kalau mediasi ini sepakat, selesai sampai di sini. Karena tidak sepakat, maka dilanjutkan dengan sidang pokok perkara. Mudah-mudahan kita tunggu relas atau tunggu panggilan dari ANRI untuk sidang pokok perkara. Itu. Mungkin lebih efektif lagi kalau dengan pertanyaan ya, dari pertanyaan. Sebelum Pak Bona juga ikut menjelaskan, mungkin Pak Bona, ya kan, mungkin mau tambahkan atau si Arianto. Pak Bona ya, silakan Pak. Baik, terima kasih ya buat kawan-kawan media. Memang ini menjadi sidang perdana di Indonesia terkait masalah ijazah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya.
dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu, semua warga negara bisa melihat ijazah yang diarsipkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ijazah tersebut untuk yang ada di ANRI itu dari tahun 2014 dan dari tahun 2019. Tentunya bukan ijazah asli ya, ini ijazah fotokopi yang terlegalisir yang diserahkan pada saat pencalonan menjadi calon presiden periode 2014, 2019 dan 2019 ke 2024. Nah, jadi tadi memang dari mediasi kita ternyata KPU masih ANRI masih belum menguasai yang sebenarnya harusnya ada di mereka, dan mereka menyebut bahwa barang itu masih, ijazah itu masih dikuasai oleh KPU. Dan mungkin sebagai informasi saja bahwa besok saya sudah di WA sama pihak PPID KPU. KPU akan memberikan, semoga nanti teman-teman pers bisa mengikutinya, besok akan diberikan ijazah tahun 2014 ya, karena sebelumnya yang diberikan itu baru ijazah 2019. Pertanyaannya, apakah saya selaku peneliti masih membutuhkan ijazah dari ANRI? Ini pertanyaan penting. Saya bilang iya, karena apa? Karena berdasarkan undang-undang kearsipan, seharusnya yang saya terima itu adalah data primer. Itu sudah harus di ANRI. Jadi posisinya itu seharusnya di ANRI, karena KPU tidak mempunyai fungsi kearsipan, khususnya arsip yang bersifat statis, apalagi bersifat sejarah. Seharusnya itu disimpan di KPU, di ANRI. Sehingga kalau saya tidak memintanya dari ANRI, maka saya berarti memintanya dari KPU, dan KPU itu tidak kurang legitimasi memberikan ke publik. Sehingga bisa jadi sifat datanya juga sudah sekunder, fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanya dulu? Iya, pertanyaan mungkin. Jadi ada fakta baru nggak Pak yang diberikan oleh ANRI tadi di sidang tadi? Apakah mereka selama 2 minggu ini ada meminta ke KPU atau apa? Saya coba. Jadi begini, tadi kita sudah membaca ya, diperlihatkan ada surat dari KPU ya. Jadi ada semacam surat menyurat antara ANRI dengan KPU ya. Selama 2 minggu ini Pak? Sebelum ini, tapi anehnya itu surat itu ada yang tidak jauh rentang waktunya ketika Pak Bonatua mengajukan permohonan ke ANRI. Jadi kesannya bahwa ketika Pak Bonatua mengajukan permohonan informasi ke ANRI, baru dia minta ke KPU. Artinya tinggal dinilai sendiri. Selama ini ANRI ngapain, ya kan? Nah itu aja tadi. Dan itu pun suratnya itu hanya berbalas pantun aja. Jadi ya hanya informatif pendek lah ya. Jadi makanya kita simpulkan tadi bahwa ini kita tidak sepakat lah, kita lanjut aja ya, bahwa nanti apapun yang dilakukan oleh ANRI silakan aja dijawab di pokok perkara kan, silakan nanti dihadirkan bukti-bukti yang apa yang sudah dilakukan ya, biarlah publik yang menilai apakah ANRI sudah menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang atau belum. Itu aja tadi. Pak tanya, penegasan aja ketidaksepakatan dari sidang mediasi itu apa? Kemudian kan Pak Bonatua kan pernah menerima salinan ijazah saya dari KPU, itu yang 2019 ya, dan itu kan dianggap sebagai yang sekunder bukan premier. Ada kekhawatiran nggak kalau besok ketemu dengan KPU lalu terima lagi salinan ijazah 2014 ternyata sekunder juga? Kalau yang 2014 itu sudah pasti ya. Kenapa? Pertama, saya juga tidak melihat mereka memprint langsung atau memfotokopi langsung dari yang asli. Seharusnya kan saya melihat itu proses reproduksi data ya, cloning ya. Jadi terus terang itu hanya ada di ANRI. Karena proses ANRI itu, kalau saya pernah ke ANRI, saya melihat dokumen kuno ya, ketika saya hendak meminta fotokopi, difotokan, diduplikasi, saya pakai device mereka yang device langsung, tapi saya lihat benar itu barangnya. Nah, kalau mengacu ke proses kemarin yang ijazah tahun 2019, kita itu datang seakan-akan
ini ijazahnya, ini kita seakan-akan langsung percaya saja seperti itu. Jadi akan berbeda secara kualitas data. Oke. Seperti itu, Pak. Kan artinya kan besoknya yang 2019 juga kemungkinan sekunder. Apa akan tetap ke KPU atau gimana? Besok yang 2014 lebih tua lagi. Itu kan diduga akan tetap sekunder ya. Apa akan tetap ke sana atau gimana? Ya harus. Kenapa? Memang sekunder juga bisa. Ya, tinggal masalah, saya kan meminta dokumen pendukungnya. Oke. Nah, dokumen pendukung ini yang melegalkan fotokopi tadi. Jadi seperti yang 2019 kemarin, kan itu juga ada di Bekasi dokumen pendukungnya, sehingga bisa menjelaskan apa yang saya terima secara peristiwa yang lampau ya, misalnya seperti apakah dilakukan verifikasi terhadap fotokopi ijazah itu, apakah dilakukan verifikasi klarifikasi ke UGM, apakah dilakukan klarifikasi langsung head to head fotokopi dan asli, seperti itu. Jadi besok mungkin kita akan bertanya lagi 2014 ini seperti apa kronologis dokumennya. Terima kasih, Pak. Dan saya tambahkan bisa. Oke, bisa. Jadi gini, permohonan Dr. Bonatua ini bukan hanya untuk 2019-2024 dan ke Andri, juga termasuk itu. Dan ini mungkin juga berhubungan dengan ini untuk melengkapi ini mungkin ya. Masalahnya kan dikatakan primer, bukan primer ya. Itu kan karena diantaranya tanda tangan dihapus. Padahal tanda tangan itu tidak termasuk data pribadi yang dilindungi. Jadi kita bingung juga kenapa kok tanda tangan ini, ya timbul dugaan ya dari kami. Ini ada kemungkinan memang dibikin pancingan agar kita nanti kalau ke KIP mengajukan permohonan lagi baru ditunjukkan gitu, game over gitu kan. Jadi bukan masalah substansi. Nah itu dugaan kami. Memang itu memang disengaja untuk disembunyikan saat ini. Begitu nanti ada permohonan seolah jadi permohonan ini bukan permohonan substansi dari permasalahan ijazah, tapi permohonan masalah ada tidaknya tanda tangan. Itu dugaan kami sebagai lawyer ya teman-teman. Itu karena kan agak aneh, wong itu sudah di mana-mana, yang di kepolisian pun ditunjukkan ada tanda tangannya, di Dian Sandi pun ada tanda tangannya. Nah, KPU memberikan tanpa ada tanda tangan. Ini kan perlu dipertanyakan apakah masalahnya di tanda tangan itu mungkin ada tidak sama dengan yang lain atau apa. Dan juga yang diberikan oleh tim kami juga yang di Solo itu kan juga disampaikan ijazah itu. Di Solo disampaikan juga kan itu ijazah itu, tapi ijazah yang sama. Ya. Nah, sehingga kami ini dulu ada isu, ada satu dugaan peristiwa di Pasar Pramuka dan sebagainya, itu dengar ya istilah seperti itu kan konon kabarnya itu hanya untuk persyaratan untuk pengajuan persyaratan sebagai gubernur. Nah kalau ini sama contohnya dengan yang Solo pada saat wali kota mungkin, tapi sebelumnya silakan ada pertanyaan lain. Oh, kayaknya bapak mau bertanya. Nah itunya masih di situ. Oh ini. Oh Beliau nih. Semuanya. Oh, ini geser semua ya. baru dapat kertas ini. Ya nggak terdengar. Sri Kandi kita belum ngomong tuh. Iya. Iya. Oke ya ini. Gimana, Bu? ini. Ya Bu. Bu silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuenya belum. Rekan-rekan jurnalis sekalian, kami mengucapkan terima kasih ya Anda telah memantau langsung sidang mediasi sengketa informasi publik ya antara Dr. Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, di mana perkara ini adalah perkara nomor 049/9 Romawi /KIP/PSI/2025. Agendanya adalah mediasi sengketa informasi publik. Kami sudah mengikuti tadi mediasinya. Memang harus kami sampaikan, namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi diawali dengan agak sedikit represif, tetapi setelah saling mengerti, kita paham sekarang di mana tersendatnya barang tersebut begitu. Bola panas. Iya, bola panasnya di mana kita sudah paham. Dan memang kita kan bukan orang yang sengaja mencari kesalahan. Kita sedang mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita paham bahwa fungsi daripada Arsip Nasional itu adalah penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi dan wahana komunikasi. Ya terbetik suatu fakta
bahwa mereka sebenarnya sudah cukup rajin untuk melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan informasi dan dokumentasi, tetapi ternyata pihak sananya ini ya, lembaga publik lainnya yang justru menjadi hambatan. Nah, ini mengapa? Dari sini kami juga bisa memahami bahwa ada keluhan dari pihak Andri tersebut. Ternyata mereka melakukan pekerjaan mereka secara maksimal, tapi kelembagaan lain yang jumlahnya hampir 100 itu banyak yang belum menyerahkan dokumen-dokumen. Oleh karena itu termasuk ya mereka minta bantuan kami juga untuk menghimbau kepada kelembagaan lainnya agar segera menyerahkan dokumentasi yang dianggap sangat penting itu untuk bisa menjadi kolektif memorial bangsa. Ya, ini sangat berbahaya kalau seandainya data-data yang sudah seharusnya menjadi statis ya untuk disimpan, sudah waktunya itu jangan sampai tidak diserahkan gitu. Kami melihat bahwa adjudikasi bukan hal yang buruk ya, itu mungkin saja tidak sampai kesepakatan tadi, tetapi di persidangan yang memuat pokok daripada gugatan, insya Allah bisa dibongkar semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kami memandang sangat positif pada mediasi kali ini. Saya kira demikian. Terima Jadi, kasih. tadi Arsip Nasional mengatakan bahwa tidak hanya KPU yang lalai seperti ini. Artinya banyak lembaga lainnya yang mungkin lalai dalam menyerahkan arsip ya. Oleh karena itu minta bantuan kepada kita. Kelembagaan yang lainnya yang sifatnya harus menyerahkan dokumentasi itu harusnya segera lakukan itu begitu. Dan ini perkara ini pertama. Jadi memang agak kelihatan grogi mereka ya, sehingga agak berprasangka padahal bukan itu maksud kita gitu. Kita mau melihat sumbatan itu ada di mana. Apakah seperti KPU yang selama ini sudah melakukan hal tersebut atau di mana begitu. Dan semakin terang benderang saya kira. Begitu ya Bang ya? Iya. Jadi mereka ada kuasa nggak untuk memaksa KPU menyerahkan itu sebenarnya? Nah, jadi ini itu perundang-undangan ya. Kalau mereka itu sifatnya itu sangat netral dalam hal ini ya, tidak berpihak kepada siapapun. Nah, akan tetapi yang terbaik saja gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada hal yang sifatnya pidana dan segala macam, itu makanya gunanya mediasi ini untuk bisa memperjelas kepada mereka begitu. Silakan Bang Rizal. Udah nggak terus lanjut. Wah, Sini aja, sini. Lanjut Iya. udah. ada tamu spesial Pak Roy Suryo. Ada pertanyaan lain Pak, barangkali. Ya. Kemudian nanti Pak. Nanti. Ke Pak Bonatua dong boleh. Oh, Iya. boleh. Iya, ke Pak Bonatua. Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menelisik ijazahnya Pak Jokowi? Sebagai seorang peneliti internasional ya? Ya. Apa yang membuat Bapak tertarik? Jadi terima kasih ya. Jadi penelitian yang hebat itu harus ada dua latar belakang ya. Pertama latar belakang peneliti itu sendiri, dan kedua latar belakang permasalahannya. Saya rasa saya latar belakang sebagai peneliti kebijakan publik sangat cocok untuk meneliti ini, karena memang berbicara tentang badan publik, dokumen publik. Kita tahu beliau kan presiden, berarti kan badan publik pejabat publik ya. Dan kedua latar belakang masalahnya ya, permasalahan ini suka atau tidak suka ini sudah menjadi perbincangan di publik di mana-mana ya, sehingga saya selaku dokter bukan peneliti disertasi lagi, harus terpanggil untuk turut menyelesaikan permasalahan bangsa dengan memberikan solusi. Dalam hal ini saya tidak saya bersifat independen. Artinya kebetulan saja memang fakta-faktanya mengarah ke antitesis bahwa ijazah itu palsu ya, tanda kutip ya. Saya kebetulan arahnya ke sana karena memang hipotesis penelitian saya adalah antitesis ijazah asli, seperti itu. Oke. Jadi, Suryo. Pak, Jadi Pak, Ya, Pak dikit aja Bona sini. mensinyalir ini palsu karena sulit untuk dikasih gitu. Ya. Karena Ya. mereka sulit untuk memberikan. Pertama ya memang karena ini saya punya hipotesis ke arah situ. Iya. Ya, keterbukaan informasi ini kan menjadi tanda tanya publik. Kenapa sih hanya fotokopi terlegalisir ya? Itu susah. Gimana lagi aslinya? Seperti itu. Iya. Ya.